Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Paradigma Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk. Keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Tujuan dari analisis rasio adalah untuk menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi, serta derajat keuntungan suatu perusahaan. Dalam jurnal ini ada 4 rasio yang ingin diuji, yaitu yang pertama rasio likuiditas yang dihitung dengan cara yang pertama rasio lancar dengan rumus yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua rasio cepat yaitu dengan rumus aktiva lancar perusahaan dibagi dengan hutang lancar. Dan yang ketiga itu rasio kas, di mana rumusnya yaitu kas dibagi dengan hutang lancar. Sedangkan yang kedua yaitu rasio solvabilitas dihitung dengan cara ada 2, yaitu rasio hutang atas aktiva dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva. Yang kedua rasio hutang atas modal dengan rumus total hutang dibagi dengan total modal. Ketiga yaitu rasio aktivitas yang dihitung dengan cara ada 4. Yang pertama perputaran total aktiva dengan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang kedua yaitu perputaran aktiva tetap, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Yang ketiga yaitu rata-rata umur piutang dengan rumus piutang dibagi dengan penjualan dibagi dengan 365 hari. Dan keempat yaitu perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Dan yang terakhir rasio yang ingin diukur yaitu rasio profitabilitas dengan cara ada 5. Yang pertama net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Yang kedua return on asset dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aktiva. Ketiga return on equity yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan modal. Sedangkan yang keempat itu gross profit margin dengan rumus laba bersih laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan yang terakhir yaitu operating profit margin dengan rumus pendapatan sebelum pajak dan beban dibagi dengan penjualan. 4 rumus rasio yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu rasio likuiditas merupakan rasio likuiditas itu perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas menentukan keadaan perusahaan berada dalam keadaan liquid. Liquid yaitu keadaan di mana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Perusahaan berada pada posisi insolvable. Hal ini dapat dilihat pada rasio solvabilitas. Keadaan modal perusahaan tidak mampu untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur sehingga mengalami insolvable, yaitu keadaan di mana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang secara tepat waktu atau berada dalam posisi bermasalah, baik cenderung tidak dapat melunasi dalam waktu tepat waktu. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Perusahaan dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat pada 4 rasio aktivitas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Perusahaan dalam posisi yang baik. Hal ini dilihat pada peningkatan rasio profitabilitas. Hal ini menunjukkan keberadaan perusahaan untuk meningkatkan laba setiap tahun meningkat. Itulah yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.